Kamu pernah ngelihat sisi lain bulan nggak? Pasti belum pernah kan? Tapi bisa aja kamu pernah ngelihat fotonya. Kira-kira kenapa ya dua sisi bulan bisa kelihatan beda banget? Kamu pasti udah penasaran. Ya udah sini aku kasih tahu aja. Kita nggak bisa ngelihat sisi lain bulan. Katanya sih karena bulan nggak berputar pada porosnya. Padahal nggak gitu juga. Bulan kita tetap berputar kok, tapi kecepatan rotasi bulan sama kayak gerakan orbitnya. Inilah yang disebut dengan penguncian pasang surut. Pada tahun 1959, sisi jauh bulan akhirnya bisa diamati berkat misi Soviet Luna yang disusul dengan program Apollo Amerika Serikat. Berdasarkan foto awal yang dijepret Luna 3 dan pesawat antariksa lain, sisi jauh bulan ternyata lebih berkawah. Lanskapnya lebih mirip kayak Merkurius atau satelit Jupiter, Callisto. Tampilannya beda banget dari bulan yang biasa kita lihat. Dan dari sinilah kita jadi tahu sisi lain bulan yang kelihatan beda banget. Beneran, coba aja lihat sendiri. Di sisi dekatnya, kerak bulan lebih mulus dan tipis. Bercak gelap yang cantik ini dinamakan dengan mare bulan atau sisa-sisa terakhir dari aliran lava purba dan umurnya sudah lebih dari 3 miliar tahun. Sedangkan sisi jauh bulan kelihatan lebih tebal dan dipenuhi kawah. Aliran lava nggak begitu ngefek pada kawah bekas tabrakan. Di sini juga nggak ada mare berskala besar. Jadi bentuknya mirip kayak keju putih kering. Nah, menurutmu sisi dekat bulan kelihatan jauh lebih cantik nggak? Jangan lupa komen di bawah ya. Perbedaan yang mencolok ini baru ditemukan 50 tahun yang lalu. Tapi para saintis juga nemu keanehan lain. Kedua sisi bulan ternyata sangat berlainan, termasuk juga komposisi geokimianya. Gak cuma itu aja loh, sisi bulan yang menghadap ke bumi ternyata berkilo-kilometer lebih tipis daripada sisi jauhnya. Kenapa bisa gitu ya? Bagi para saintis, fenomena ini masih dianggap misteri, lalu mereka mulai merumuskan banyak teori. Dan selama bertahun-tahun, teori bulan meleleh telah jadi teori utama mereka yang menyatakan kalau rupa bulan dipengaruhi oleh bumi. Peristiwa ini bermula sejak miliaran tahun yang lalu, saat bulan mulai terbentuk oleh proses tabrakan. Jadi, ada objek langit seukuran Mars yang menabrak planet kita. Lalu, tabrakan ini menyebabkan serpihan bumi ikut terlepas dan akhirnya membentuk bulan. Tapi jarak serpihan ini dengan bumi masih 15 kali lebih dekat daripada sekarang. Sejumlah seniman telah melukis bentuk satelit alami bumi yang katanya merupakan bulan awal kita. Nggak seperti bulan yang kita lihat dengan wujud bola putih kecil dan cantik. Mereka menggambarkannya dalam bentuk bola merah membara. Serpihan itu tetap ada di sekitar bumi setelah terlepas dan beberapa saat kemudian mengalami penguncian pasang surut. Pasca tabrakan, kondisi bumi masih sangat panas. Di mana-mana ada api dan genangan lava. Suhu bumi masih berada di angka 2480 derajat Celcius. Padahal, cuma salah satu sisi bulan yang selalu menghadap ke bumi. Sehingga sisi ini jadi agak meleleh. Makanya, permukaan bulan di sisi dekatnya lebih tipis daripada sisi jauhnya. Selagi bumi masih membara, beberapa unsurnya juga menguap, lalu terakumulasi di bulan. Peristiwa ini menyebabkan perbedaan komposisi geokimia di kedua sisi bulan. Tapi ada yang nggak konsisten dalam teori ini. Kalau memang kejadiannya kayak gitu, dari mana asal unsur kimia asing dan langka pada bulan? Gimana dengan isotop unik dari fosfor, kalium, atau tungsten? Ketiga unsur ini banyak terdapat di sisi dekat bulan dan nggak mungkin berasal dari bumi. Teori lain menyatakan, di atas sana pernah ada dua bulan kecil yang saling menyatu jadi bulan besar, lalu menimbulkan perbedaan komposisi. Tapi, teori ini juga kedengaran aneh dan gak konsisten. Transisi di kedua sisi bulan dinilai terlalu mulus. Kalau memang bulan kita berasal dari dua bulan kecil, transisinya pasti kelihatan jelas. Teori ini bikin para saintis makin bingung. Tapi baru-baru ini, mereka bisa mengamati proses di dalam bulan dengan pengorbit Grail milik NASA. Pengorbit ini mengelilingi bulan selama 1 tahun untuk memetakan dan mempelajari komposisinya. Dengan data ini, para saintis bisa membuat 360-an simulasi komputer yang berisi objek penabrak dengan beragam ukuran dan kecepatan. Setelah membuat perbandingan, mereka bisa nentuin hasil simulasi yang paling mirip dengan bulan di zaman now.
Dan akhirnya, mereka bisa mecahin misteri yang sudah ada selama 50 tahun ini. Ternyata, penyebabnya adalah tabrakan dengan planet Katai. Tabrakan ini terjadi 4,3 juta tahun lalu dengan objek yang sedikit lebih besar dari Ceres. Jadi, Ceres adalah salah satu planet Katai di tata surya kita. Diameternya 933 km, kurang lebih seukuran Prancis atau Jerman. Benda raksasa ini menabrak bulan di dekat kutub selatannya. Efek benturannya super kuat hingga mengubah wujud bulan. Tabrakan ini juga ninggalin jejak hingga sejauh 5.630 km. Kalau kamu naik pesawat, jarak segitu harus ditempuh selama 14 jam. Kawah ini menyelimuti seluruh sisi dekat bulan. Tabrakannya telah merusak mantel bulan dan membentuk basin kutub selatan Aitken atau SPA Basin. Berdiameter 2.570 km atau seukuran Inggris Raya dan Jerman. Formasi basin ini merupakan kejadian penting dalam sejarah bulan, karena basin ini juga menjadi kawah bekas tabrakan terbesar kedua di tata surya kita. Tabrakan tersebut juga menyebabkan gelombang panas kuat di seluruh bulan. Gelombang ini kemudian menyebarkan sisi mineral panas dan langka yang teramati oleh para saintis di sisi dekat bulan. Makanya, di sisi cantik ini ada banyak Procellarum Crypterae atau PKT. Sederhananya, ada anomali komposisi yang terdiri dari konsentrasi kalium, fosfor, dan unsur langka lain seperti thorium. Semuanya material ini dilimpahkan untuk kita dari antariksa yang luas. Sepanjang sejarah, bulan telah bertubi-tubi digempur benda langit lain. Semua tabrakan ini membuat kawah yang udah besar jadi semakin dalam. Dan mantel di sisi dekatnya terus menipis setiap tahun. Mineral ajaib ini juga memancarkan panas. Mantelnya terus meleleh. Ups. Dan tahu-tahu semakin mengaktifkan gunung berapi di situ. Akibatnya, aktivitas vulkanik di sisi dekat bulan semakin meningkat. Aliran lava deras memenuhi kawah tua yang kosong. Tada! Kemudian terbentuklah mare bulan yang super cantik. Kurang lebih begitulah kejadiannya. Semua informasi ini bisa digali berkat adanya penelitian dari Brown, Purdue, dan Stanford University bersama JPL NASA. Publikasinya bisa dilihat di Journal of Geophysical Research, Planets. Kalau kamu tertarik, kamu bisa baca-baca detailnya di situ. Masih ada banyak hal yang harus kita pelajari tentang bulan. Prioritas utamanya tertuju pada misi pulang dari basin kutub selatan Aitken. Sampel dari basin Aitken bisa dipakai untuk nentuin umur bulan, sejarahnya, serta sifat kerak dan mantelnya secara lebih akurat. Target penting lainnya yaitu Moscovians, alias dataran lava di sisi jauh bulan. Dengan meneliti tempat ini, kita akan lebih memahami perbedaan kedua sisi bulan dan proses pembentukan sisi jauhnya. Kita perlu mengetahui informasi ini untuk memahami sejarah bulan dan melakukan penjelajahan luar angkasa. Saintis menggunakan bulan sebagai titik referensi untuk nyari tahu umur planet lain dan seluruh dunia di luar angkasa. Bulan membantu kita memahami kronologi kehidupan di seluruh tata surya. Penelitian dan penemuan seru lainnya pasti bakal segera menyusul. Ah, masa? Objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi, mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya, disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya, yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi
bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble, tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam, dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya, benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri, tapi sayangnya tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya, tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut. Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas, yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya, mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan.
Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada, lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-star. Dan masanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya. Bayangkan sebuah dunia yang sunyi dan beku. Dunia ini sangat tua, sekitar 4,5 miliar tahun. Planet ini nyaris nggak dipanaskan oleh sinar matahari dan ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Planet ini lebih kecil dari bulan, tapi sedikit lebih besar dari Pluto. Namanya Europa, satelit ke-6 Jupiter dan salah satu bulan terbesar di tata surya. Tapi, hal yang paling menarik dari tempat yang sangat jauh ini, tempat ini mungkin punya kehidupan. Ahli astronomi menganggap Europa sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Alasannya, bulan ini punya lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64-160 km. Ya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi, bulan ini masih berpotensi untuk dihuni. Ahli astronomi menyatakan gumpalan air meletus dari celah-celah di lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan keluar angkasa. Tentu saja akan sangat menantang bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses lingkungan yang begitu dalam. Sisi baiknya, para ilmuwan sudah punya beberapa bukti ada kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat ke permukaan bulan. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Dan ada dua hal yang menarik dari berita ini. Pertama, berita ini meningkatkan kemungkinan adanya kehidupan di Europa. Dan yang kedua, kalau memang benar, hal ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan bentuk-bentuk kehidupan ini. Kalau memang ada.
Yang menarik, penemuan baru tentang kolam dangkal ini terjadi karena keberuntungan semata. Ilmuwan yang memimpin penelitian ini, Riley Colbert, secara nggak sengaja melihat presentasi koleganya, seorang ilmuwan planet. Ilmuwan tersebut menunjukkan gambar punggung bukit ganda di permukaan Eropa. Dan Colbert ingat, dia pernah melihat punggung bukit serupa di bumi. Tapi, meskipun formasi seperti itu jarang ditemukan di planet kita, di Eropa ada jauh lebih banyak. Studi berikut menunjukkan pegunungan di bulan Jupiter mungkin merupakan hasil dari siklus tertentu, mirip dengan siklus di bumi. Dalam siklus ini, air cair membeku dan kemudian mencair di dalam lapisan es, yang merupakan lingkungan yang bertekanan tinggi. Hal ini menyebabkan lapisan es bergerak ke atas berulang-ulang, menciptakan struktur berpuncak dua, atau setidaknya itulah yang terjadi di bumi. Kalau proses di Eropa serupa, maka hal ini bisa membuktikan keberadaan perairan dangkal di satelit tersebut. Tentu saja, temperatur, tekanan, dan kimiawi di Eropa sangat berbeda, dan para ilmuwan belum tahu bagaimana perilaku es di sana. Karena itu, mereka nggak bisa memahami seberapa dalam atau besar kantong-kantong air atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Yang jelas, lingkungan di bawah es di Eropa sangat mungkin terlindung dari radiasi Jupiter yang menghantam permukaan satelit. Dengan demikian, kemungkinan adanya kehidupan di Eropa semakin besar. Sekarang, mari kembali ke fakta bahwa lautan di Eropa tampak asin. Garis-garis merah di permukaan satelit mungkin punya warna ini karena kandungan kimianya. Kemungkinan besar itu adalah campuran air dan garam yang membeku. Ini sangat nggak biasa karena komposisi seperti itu gak cocok dengan zat apapun yang dikenal di bumi. Adapun bintik-bintik kuning di permukaan Eropa mungkin disebabkan oleh keberadaan natrium klorida. Kamu mungkin mengenal zat ini sebagai garam dapur. Ilmuwan mencoba menciptakan kembali kondisi di Eropa di laboratorium. Mereka menemukan dengan menggabungkan air, garam dapur, suhu beku, dan tekanan tinggi, mereka bisa mendapatkan jenis kristal padat yang baru. Zat ini mungkin ada di dasar lautan Eropa dan di permukaan bulan. Tapi, selain informasi ini, peneliti masih belum tahu banyak. Mudah-mudahan kita akan menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan ini sekitar tahun 2030. Pada saat itulah, sebuah misi bernama Europa Clipper yang akan diluncurkan oleh NASA mungkin akan mencapai Eropa. Misi ini akan melakukan beberapa kali terbang lintas dan mencari tahu apakah ada bentuk kehidupan di bulan. JUICE, singkatan dari Jupiter Icy Moons Explorer, milik Badan Antariksa Eropa, juga akan mengunjungi Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Tapi Eropa bukan satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin menjadi tuan rumah atau pernah menjadi tuan rumah bagi kehidupan. Pada 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan. Namun, ilmuwan menduga metana stabil di atmosfer Mars selama sekitar 300 tahun. Lalu, pada 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah. Dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari yang diperkirakan oleh model para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa yang menghasilkan gas tersebut dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana, mereka mungkin terlindung dari radiasi keras yang datang dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan mensimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin benar, dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Artinya, kalau memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaan planet dengan mengebor tanah Mars. Saat ini, gak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi, suhu permukaannya mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, permukaan planet ini sangat beku.
Dan tetap saja ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Yang paling mungkin adalah yang dijuluki Conan si bakteri karena sifatnya yang tangguh. Ya, kurasa waktu yang akan membuktikannya. Sekarang mari kita beralih ke Venus. Pada 2020, ilmuwan mengumumkan di atmosfer Venus yang beracun ada sesuatu yang mungkin berarti adanya kehidupan. Sayangnya, ilmuwan nggak punya bukti karena nggak ada kesempatan untuk mengumpulkan spesimen mikroba atau mengambil foto kehidupan di luar bumi. Tapi mereka mengklaim telah menemukan bahan kimia yang disebut fosfin di sana, dan itu adalah hal yang besar. Kalau bukan bahan kimia yang sebelumnya nggak diketahui yang memproduksi gas ini, maka mungkin ada semacam kehidupan mikroba yang terlibat dalam prosesnya. Fosfin terdiri dari 3 atom hidrogen dan 1 atom fosfor. Gas ini beracun bagi semua bentuk kehidupan darat yang membutuhkan oksigen, termasuk manusia. Di planet kita, fosfin bisa ditemukan di tempat-tempat yang nggak memiliki atau hanya memiliki sedikit oksigen, misalnya rawa-rawa dan air payau. Gas ini dibuat oleh campuran kompleks bakteri yang hidup di sana. Ini juga bisa diproduksi secara industri. Kalau dipikir-pikir, fosfin nggak seharusnya ada di atmosfer Venus. Gas ini butuh tekanan dan temperatur yang tepat dan bertonton hidrogen untuk terbentuk. Gak mengherankan kalau kita menemukannya di Saturnus atau Jupiter, 2 planet raksasa gas yang terkenal. Tapi di Venus, benar-benar gak terduga. Gak mungkin fosfin bisa diproduksi secara alami di planet ini. Sejumlah kecil fosfin bisa terbentuk saat letusan gunung berapi, badai petir, mineral yang terlontar ke permukaan, atau meteorit yang masuk ke atmosfer Venus. Tapi jumlahnya nggak sebanyak yang diperkirakan para astronom, dan hal itu membuat para ilmuwan curiga. Tapi mereka terlalu senang dengan penemuannya. Mereka mungkin mengira itu berarti ada kehidupan di Venus. Namun, kalaupun gas ini diciptakan oleh organisme misterius, masih menjadi pertanyaan besar bagaimana mereka bisa bertahan hidup di Venus. Di bumi, beberapa mikroba bisa hidup di lingkungan dengan tingkat keasaman 5%, tapi nggak lebih dari itu. Namun, di Venus, awan hampir seluruhnya terbuat dari asam, mengandung lebih dari 90% asam sulfat. Atmosfer Venus juga 50 kali lebih kering daripada tempat terkering di planet tempat tinggal kita. Dan memang, pada 2022, berkat teleskop yang lebih baik dan beresolusi lebih tinggi, disimpulkan gak ada fosfin di atmosfer Venus. Ataupun kalau ada, jumlahnya sangat sedikit. Sejauh ini, kita perlu mencari tanda-tanda kehidupan yang lebih jauh dari bumi.